Pokok bahasan kita kali ini tentang interaksi sosial, lebih khususnya kita memfokuskan bagaimana membangun kerjasama dan juga bagaimana melihat konflik sosial. Ada 4 hal yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama terkait dengan fenomena sosial, kerjasama dan konflik sosial. Kemudian definisi dan syarat interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, kemudian tantangan dan solusi. Nah, jadi setelah ini kita akan menyimak bersama 2 video terkait dengan kerjasama dan konflik sosial. Kemudian setelah sesi tantangan dan solusi, pada sesi solusinya itu menjadi diskusi bersama dari materi presentasi yang sudah kalian buat. Nanti yang menentukan siapa yang presentasi dan siapa yang membahasnya adalah Kak Bella. Nah, ini ya, sudah ya, kita lihat tadi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri adanya interaksi sosial dalam sebuah kerjasama pada gerakan masyarakat sipil dan ciri-ciri adanya interaksi sosial dalam bentuk konflik sosial. Contohnya ini Black Lives Matter di Amerika. Ketika kita bicara kerjasama dalam gerakan masyarakat sipil, maka kita akan melihatnya fenomena ini dimulai dari adanya hubungan sosial antara individu dengan individu lainnya dalam bentuk kerjasama. Kerjasama ini bisa orang perorangan, bisa perseorangan dengan kelompok, atau satu kelompok dengan perorangan yang levelnya mulai dari tingkat lokal bahkan juga sampai internasional. Kerjasama ini kalau kita lihat tadi dalam video yang pertama, pasti ada kontak sosial. Kontak sosial itu bisa tatap muka secara langsung, bisa juga melalui media sosial atau secara digital. Pendorong kerjasama bisa bermacam-macam. Kalian di kelas ini terdorong untuk kerjasama menyelesaikan tugas tujuannya. Dalam video yang kita tonton tadi, dorongan kerjasamanya adalah bagaimana secara gotong royong, secara global mengatasi pandemi global ini bersama-sama. Nah, kemudian dalam kasus yang kedua terkait konflik rasis di Amerika, Black Lives Matter, itu menunjukkan suatu fenomena sosial yang bersifat disosiatif. Disosiatif ini artinya bertentangan. Pemicunya adalah konflik etnik atau rasis. Nah, jadi dalam video yang kita simak tadi, pihak yang saling bertentangan adalah antara warga kulit putih berhadapan dengan warga kulit hitam. Nah, dalam bacaan yang sudah kalian unduh di kurs IPB, ada boxnya itu ya, ditunjukkan bagaimana diskriminasi atau ketimpangan kelas antara kulit hitam dan kulit putih itu sangat mencolok. Tidak hanya di lapangan pekerjaan, bahkan juga secara sosial tingkat kematian dan akibat hukuman gitu ya, orang yang berkulit hitam jauh lebih banyak dibandingkan yang kulit putih di Amerika. Nah, padahal Amerika ini negara yang paling menggembor-gemborkan kata demokrasi begitu. Tapi sampai hari ini konflik rasis yang dipicu oleh perbedaan warna kulit itu masih mencolok. Kita akan melihat juga bagaimana konflik itu berfungsi positif, memperkuat ikatan kelompok. Bagaimana setelah Floyd itu meninggal, ya, bagaimana sesama kelompok itu berarti sesama warga yang berkulit hitam itu membangun aliansi kekuatan gitu sehingga Black Lives Matter itu di mana-mana gitu. Tapi juga ternyata
keeratan kelompok itu tidak hanya sesama kulit, bahkan orang Amerika yang berkulit putih juga ada yang membela ke sini gitu, ke bagaimana keadilan bagi warga kulit hitam. Bahkan kemudian itu beresonansi atau menggema hingga ke seluruh penjuru dunia. Dan di Indonesia tagar Black Lives Matter itu kemudian dicontek, ditiru menjadi Papua Lives Matter. Jadi kejadian ini sebetulnya bisa kita tarik kemana-mana soal rasis ini. Kalau di Indonesia kita masih sering bilang dasar Cina lu, Padang lu gitu misalnya. Nah, itu berarti kita masih rasis gitu. Dan kalau kita masih rasis seperti itu, maka dampaknya negara ini susah maju. Nah, karena yang ada bertentangan terus. Nah, itulah pentingnya buat kita mempelajari bagaimana menangani konflik sosial ini supaya dia menjadi kekuatan bagi kita menjadi bangsa yang maju. Kita akan melihat apa itu definisi syarat interaksi sosial. Definisi interaksi sosial itu menurut Suryono Sukanto ya dan Gilin and Gilin juga Calhoun, Durkheim ya, ini dikatakan bahwa hubungan sosial itu dinamis. Kita selalu dalam posisi bisa bekerja sama, tapi pada waktu juga bisa mengalami konflik sosial. Nah, konflik sosial itu juga ada tingkatannya nanti ya, gitu macam-macam dari yang tingkatannya rendah sampai yang tinggi gitu. Tapi sebetulnya baik kerjasama maupun konflik itu merupakan suatu pertanda adanya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini dia dibangun oleh tindakan yang dilakukan seseorang. Nah, kemudian tindakan ini bisa menghasilkan suatu ganjaran atau hukuman, atau bisa juga menjadi sebuah apresiasi. Jadi kalau kalian kita berinteraksi dan kemudian saya mengucapkan terima kasih atas respon kalian. Nah, itu merupakan ada interaksi sosial di antara kita bahwa saya mengapresiasi respon yang kalian berikan. Jadi pada intinya interaksi sosial itu interaksi antara dua orang atau lebih yang kemudian dia diberikan makna. Nah, pemberian makna oleh pelakunya itu juga kemudian terkait dengan kebudayaan. Nah, jadi seperti cerita kita minggu lalu tentang kalau anak muda yang sangat akrab sekali menggunakan ini di Jawa Barat misalnya menggunakan istilah anjrit gitu, itu bukan berarti kata yang tidak sopan gitu. Dalam konteks budaya anak-anak muda di situ yang sudah sangat dekat, nah itu maknanya karena saking akrabnya. Tapi ketika itu kalian katakan di muka umum yang tidak saling kenal, kalian langsung teriakin itu, bahas kata-kata itu, wah itu bisa memicu konflik sosial ya. Nah, begitulah cara kita berinteraksi ya dalam suatu proses hubungan-hubungan sosial. Ada 4 syarat interaksi sosial. Syarat yang pertama ada ketertarikan interpersonal. Nah, manusia itu memiliki kebutuhan untuk berafiliasi. Gak ada di antara kita ini yang bisa hidup sendirian. Kita selalu ingin berafiliasi. Entah karena sama sukunya, nah kalau di IPB ada tuh namanya organisasi daerah gitu ya. Atau juga karena kesamaan religiusnya, atau kesamaan hobinya, atau kesamaan bakatnya. Nah, itu yang membuat kita melakukan suatu afiliasi baik antar individu ataupun dengan kelompok atau suatu lembaga. Dan kemudian kita melakukan kontak sosial. Kontak sosial itu tidak berarti harus menyentuh. Kita di ruangan ini melakukan kontak sosial. Ketika saya memanggil, menyebut nama kalian, meminta membuka video, itu merupakan bagian dari kontak sosial. Nah, sifatnya bisa positif, bisa negatif ya. Yang negatif misalnya ketika saya panggil nama Hani tadi, Haninya tidak merespon, videonya tidak dibuka, tidak menuliskan NIM-nya begitu ya. Dipanggil berkali-kali juga tidak ada tanggapannya gitu. Kemudian saya minta kepada
Kakak Bella untuk mencatat nama itu, nah itu bisa jadi bermakna negatif. Tapi saya juga mengapresiasi buat kalian-kalian yang tadi menulis di chat room, bilang ada kendala, mau ganti device dulu, saya masih bisa menghargainya gitu. Nah, itu berarti kontak sosialnya positif. Bisa primer, bisa sekunder. Primer, apakah komunikasi kita ini primer? Primer, kita melakukan prosesnya secara langsung, meskipun dia diperantarai dengan menggunakan teknologi. Kemudian yang ketiga, syarat interaksi sosial itu ada komunikasi. Nah, saya tadi melakukan komunikasi, memanggil-manggil satu persatu dan kalian merespon, itu ada komunikasi. Komunikasi itu bisa verbal, bisa non-verbal. Ya. Dalam komunikasi verbal dan non-verbal itu juga berkaitan dengan bahasa yang digunakan yang juga terkait dengan budaya. Seperti yang saya contohkan tadi, term-term bahasa tertentu yang sesuatu dianggap kasar oleh orang tertentu dalam budaya yang sama, tapi bisa jadi tidak punya makna apa-apa gitu, justru punya makna ikatan kekerabatan atau ikatan kekompakan tertentu ketika digunakan pada komunitas yang sudah seragam. Gitu. Nah, kemudian juga komunikasi itu bukan sekedar apa yang Anda katakan, tapi juga bagaimana Anda mengatakan dan kepada siapa. Tadi saya pesan ke Kak Bella gitu ya, itu kan sebenarnya bukan sekedar pada makna komunikasinya gitu, tapi juga tentang pesannya apa gitu. Dan sebenarnya apa juga implikasinya buat kawan-kawan yang ada di ruangan ini terkait dengan aturan kita dalam penyelenggaraan perkuliahan melalui virtual. Nah, tadi kita sudah melakukan interaksi sosial ya. Nah, kemudian kita lihat apa itu bentuk-bentuk interaksi sosial. Dalam berinteraksi sosial ada yang sifatnya asosiatif. Kalau asosiatif itu berarti mendekatkan, tapi juga ada yang disosiatif. Disosiatif itu menjauhkan. Bentuk yang asosiatif ada macam-macam. Yang akan kita pelajari pada perkuliahan ini paling tidak ada 3 bentuk. Ada kerjasama, akomodasi, kemudian asimilasi dan akulturasi. Kemudian pada proses yang menjauhkan atau yang bersifat disosiatif, kita akan mempelajari dengan 3 bentuk. Yang pertama persaingan, yang kemudian kontroversi, dan konflik. Kita mulai dengan proses yang asosiatif. Yang asosiatif ini berarti kita bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jadi kerjasama itu cooperation. Co itu bersama, operate itu bekerja. Jadi kemudian dalam bahasa Indonesia bekerja sama dimaknainya. Kita bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Faktor pendorong kerjasama ini bisa motivasi pribadi, bisa karena kepentingan umum, bisa karena sesuatu yang sifatnya altruistik atau tanpa pamrih, bisa juga karena situasional, tuntutan tertentu pada situasi tertentu. Nah, bentuknya juga macam-macam nih, khususnya pada masyarakat pedesaan itu paling mencolok sekali bagaimana kegiatan gotong royong. Nah, kalau gotong royong, kerja bakti ini itu sifatnya untuk kepentingan umum. Tapi tolong menolong biasanya adalah kepentingan individu. Tolong menolong ini bisa dilakukan oleh sekelompok orang masyarakat untuk individu tertentu, atau bisa juga satu orang individu tertentu menolong suatu komunitas. Contohnya tadi dicontohkan bagaimana satu perancang desainer gitu ya, dia membuat APD gitu, dia menolong untuk komunitas masyarakat. Sedangkan musyawarah itu adalah jalan untuk menemukan solusi dengan hasil pemikiran bersama atau mencapai mufakat. Nah, tadi ini gotong royong biasanya kalau di pedesaan itu memperbaiki jembatan. Apalagi ini kita lihat banjir. Ada di antara kalian yang tinggalnya di Jakarta sekarang dan kemudian mengalami banjir. Nah, itu mungkin kalian akan tolong menolong dalam membersihkan sampah-sampah yang hanyut di bawah air, atau juga bagaimana menolong mengevakuasi warga. Nah, itu gotong royong namanya. Kalau tolong menolong ini istilahnya di setiap daerah di Indonesia sangat beragam.
Ada Sambatan di Jawa, Mafalus di Maluku, ada Rereongan, Gagagili, Parapona, dan lain sebagainya, tuh. Nah, ini berkaitan dengan kepentingan, perorangan. Misalnya pada masyarakat pedesaan, pada saat akan memulai menanam, eh, masyarakat tetangga-tetangganya akan datang membantu untuk menaburkan benih atau menugal gitu. Nah, nanti gantian begitu selesai di satu tempat, maka kemudian rumah tangga yang lain gitu memulai juga masa tanam dan warga yang lainnya membantu. Jadi semacam arisan, tapi ini dalam bentuknya kelompok. Atau juga membangun rumah pada masyarakat pedesaan. Mereka bisa tolong-menolong tadi, ini biasanya juga nggak dibayar ya gitu. Untuk kepentingan membangun rumah untuk kepentingan perorangan, tapi dilakukan bersama-sama. Sedangkan musyawarah itu lebih untuk mencapai mufakat. Prosesnya biasanya juga sebelum gotong royong atau melakukan tolong-menolong, masyarakat mencapai kesepakatannya itu dengan cara musyawarah. Kemudian yang kedua ini ada akomodasi. Nah, akomodasi itu proses interaksi sosial berupa penyesuaian sosial, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam rangka meredam suatu pertentangan sosial. Bentuknya macam-macam akomodasi itu. Bisa kompromi, kompromi itu kalau misalnya yang diperebutkan adalah satu batang coklat yang ditemukan di pinggir jalan begitu ya, siapa duluan yang menemukan, itu semua kedua belah pihak yang menemukan merasa ingin mengklaim semuanya. Kemudian cara komprominya adalah ya udahlah kita bagi dua sama rata begitu. Nah, itu contoh kompromi. Atau arbitrase, ini menggunakan suatu lembaga hukum misalnya, atau mediasi. Mediasi ini juga bisa terkait suatu lembaga hukum atau juga bisa juga dari keluarga gitu. Misalnya ada yang berkelahi antar kelompok di kelas ini, maka yang bertugas memediasi adalah saya sebagai dosen pengampu mata kuliahnya. Ada yang melakukan konsiliasi, ya itu konsinyasi gitu ya, atau toleransi. Nah, toleransi itu kita terus berpikir ya udahlah ternyata orang yang berharap mendapatkan coklat itu orang yang lebih susah, tidak pernah makan coklat sehingga betul-betul berjuang untuk mendapatkan coklat, sementara saya sebenarnya sudah tahu rasanya coklat gitu. Nah, maka saya bertoleransi atas kemiskinan orang lain itu, kemudian saya berikan saja gitu. Nah, itu cara-cara kita membangun kesepemahaman dalam rangka meminimalisir atau keluar dari konflik sosial. Nah, kemudian yang ketiga asimilasi. Asimilasi itu proses sosial yang ditandai dengan usaha mengurangi perbedaan antar perorangan atau kelompok. Ini juga menjadi usaha dalam rangka meningkatkan kesatuan tindak dan sikap. Nah, jadi ini juga membangun kekompakan ya, dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Ada syarat-syaratnya asimilasi. Ada kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya, ada perorangan, biasanya juga bisa juga kelompok, bisa perorangan ya, dia bergaul secara intensif dalam suatu masyarakat yang betul-betul baru, dalam kebudayaan yang baru, kemudian mereka saling berubah menyesuaikan diri. Contohnya, kalau di kelas ini ada yang berasal dari Lampung misalnya, Lampungnya lebih khusus lagi misalnya dari Pringsewu atau dari Metro ya. Nah, itu kan merupakan orang-orang transmigran dari Jawa. Nah, beberapa Tulang Bawang juga termasuk misalnya. Itu merupakan daerah-daerah transmigran awal. Nah, bagaimana para pendatang Jawa ini kemudian bergaul dengan masyarakat asli di Lampung dan kemudian melakukan penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri sehingga berikutnya kita akan lihat ya, ada toleransi di situ, orang pendatang dari Jawa diterima secara toleransi oleh masyarakat asli Lampung, kemudian para pendatangnya tidak menguasai perekonomian, artinya bekerja sama begitu dengan pendatangnya karena ada kesadaran dari pendatang Jawa ini bahwa kita masuk ke wilayah tempat orang yang sudah duluan di situ, yang menguasai wilayah itu gitu. Dan mereka juga layak untuk hidup. Nah,
Kita masih ingat bagaimana konflik sosial di Sampit ya, ada di antara kalian yang masih ingat kerusuhan Sampit antara etnis Madura dan etnis Jawa gitu. Apakah itu sesuatu konflik akibat etnis, orang Dayak tidak suka dengan orang Madura, atau sebetulnya dia adalah sebuah konflik sosial yang dipicu oleh kecemburuan ekonomi. Nah, pendatang Madura, pendatang lazimnya semua pendatang dimanapun juga mereka akan lebih survival, berjuang untuk bertahan, ya beradaptasi. Nah, orang Madura sangat tangguh dalam membangun perekonomian, akibatnya orang Dayak merasa terpinggirkan. Terlebih juga karena perekonomian makin berkembang, hutan-hutan di Kalimantan banyak yang dibuka bukan karena atau oleh orang Madura, melainkan karena pembangunan nasional itu sendiri. Nah, hutan yang dibuka itu membuat ruang hidup orang Dayak semakin menyempit gitu ya. Kemudian terjadi ketimpangan ekonomi antara orang asli atau lokal dengan pendatang. Nah, itu yang mengakibatkan konflik sosial. Tetapi dalam proses asimilasi tidak seperti itu gitu. Mereka saling menghargai, saling menerima, saling bekerja sama membangun perekonomian, saling terbuka sama satu sama lain, ya. Ada unsur-unsur kebudayaan yang betul-betul sangat berbeda, tapi toleransi, menghargai, tapi juga ada persamaan-persamaan yang kemudian mereka ikatkan, mereka perkuat, itu menjadi unsur pemersatu. Ya, yang kemudian lebih jauh lagi ada perkawinan campuran gitu. Kenapa di Sampit terjadi? Karena biasanya orang Dayak itu kan agama kepercayaannya berbeda dengan orang Madura, sehingga kalaupun ada perkawinan campuran itu jumlahnya sangat-sangat sedikit sekali gitu. Karena secara spiritual yang di dalamnya juga berkaitan dengan budaya itu sangat berbeda. Tapi bagi masyarakat Lampung dan masyarakat Jawa, nah rata-rata sudah dalam religius yang sama, sehingga perkawinan campuran atau amalgamasi itu lebih mudah untuk terjadi. Hal yang lain lagi, biasanya antar kedua pihak ini menjadi bersatu juga karena ada musuh bersama dari luar. Nah, jadi orang melihatnya, kenapa Indonesia merdeka? Kenapa Nusantara yang kepulauan ini, yang multi etnis ini, kemudian bersatu bersama-sama melawan penjajah, kemudian kita menjadi NKRI karena ada musuh yang sama gitu. Tidak lagi mengedepankan etnisnya. Bahkan orang Tionghoa pun punya andil yang besar dalam perjuangan kemerdekaan itu gitu. Oleh karenanya, mengapa hari ini kita masih mempertentangkan tentang etnis Cina dengan pribumi misalnya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yang ke proses yang disosiatif. Ada beberapa bentuk proses yang disosiatif itu ya. Kita akan mempelajari yang pertama ini soal persaingan. Nah, persaingan ini proses sosial antara dua orang atau lebih untuk memiliki menggunakan aset material atau bukan material. Di sini tidak ada unsur kekerasan, tidak ada intrik atau saling curiga. Misalnya persaingan antar orang perorangan. Ini kalau kalian pernah ikut lomba makan kerupuk waktu kemerdekaan 17 Agustus tiap perayaan itu persaingan namanya. Atau di antara kalian di kelas ini pernah ikut lomba cerdas cermat. Cerdas cermat kan pasti grup juga ya, minimal 3 orang gitu. Jadi antar kelompok, kelompok dengan kelompok itu juga persaingan. Gitu. Nggak ada intrik-intrik, nggak ada rasa saling curiga, semuanya bergantung kepada kapasitas. Bentuk persaingan tadi ya macam-macam gitu. Ada persaingan dalam pendidikan, ada persaingan untuk meraih kedudukan gitu atau peranan di masyarakat, misalnya persaingan untuk menjadi RT gitu. Nah, ada persaingan ekonomi ini misalnya bagaimana penjual penjual apa ya? Penjual cilok itu deket-deketan, sama-sama yang dijual cilok, berjejer-jejer gitu. Nah, ada intrik apa enggak? Enggak kan itu orang mau beli tergantung aja. Pembeli konsumen itu bergantung kepada rasa. Rasa si makanannya atau juga pelayanan si penjualnya gitu. Nah, ya nggak ada intrik-intrik yang lain-lain. Misalnya ciloknya jadi berwarna-warni. Nah, malah pembeli nggak mau ya. Kok bisa ciloknya warna-warni gitu? Pakai pewarna apa ini gitu. Nah, itu. Jadi persaingan itu lebih kepada sesuatu yang sehat.
Persaingan ini punya fungsi juga, sarana memperoleh sesuatu yang dihargai di masyarakat. Nah, misalnya kalau kalian di IPB itu bersaing untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, atau juga suatu jalan menjadi pusat perhatian. Misalnya di kelas ini ada orang yang selalu ingin misalnya selalu ingin didengarkan begitu terkait dengan masalah-masalah di kelas gitu. Nah, itu bisa juga positif gitu ya. Bisa juga sebagai alat seleksi. Nah, mengapa kalian diminta untuk memberikan pemikiran gitu, diminta merespon. Nah, itu sebagainya sebagai alat untuk menyeleksi. Gitu. Kenapa ada nilai huruf mutu A, B, C? Nah, itu untuk alat seleksi. Tapi kalian kan tidak perlu bersaing bahwa yang mendapatkan nilai A itu dibatasi kuotanya hanya 10 orang. Tidak kan? Gitu. Ini persaingan yang sehat aja gitu. Kalaupun 100 orang di kelas ini semuanya nilai A gitu ya, itu bagus gitu. Kalian bersaing dengan diri kalian sendiri untuk memenuhi kapasitas dalam satu target tertentu. Begitu ya, persaingan. Nggak perlu kalian apa ya nggak perlu kalian iri-irian misalnya dengan nilai temannya yang lain kecuali kemudian kalian tahu bahwa ada yang bersaingnya dengan tidak sehat dengan cara mencontek. Nah, itu mencontek itu satu masalah yang lain lagi, itu persaingan yang tidak sehat. Ada kontraversi. Kontraversi ini bentuk persaingan dan konflik, tapi juga dalamnya mengandung suatu intrik-intrik tertentu. Misalnya memfitnah. Nah, fitnah ini kan membuat sesuatu hal yang tidak pasti, kecurigaan, dan juga bisa memunculkan perasaan tidak suka atau benci kepada pihak yang lain. Nah, ini di media sosial banyak sekali ya apa ya buzzer-buzzer yang nggak tahu siapa yang membayar begitu, tapi dia menjadi sangat mempengaruhi media sosial dan kemudian mencolek-colek orang yang lain begitu. Itu kemudian memicu kebencian atas satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, ini saya kira suatu etika berkomunikasi di era digital yang perlu kita pikirkan ulang gitu, bahwa apa yang kita tulis itu bisa berpotensi memicu terjadinya kontravensi. Bentuk-bentuk kontravensi dari yang sederhana, misalnya penolakan atau males gitu, misalnya kalian ada teman kalian yang berulang tahun, kemudian kalian diundang gitu ya sekelas ini gitu, tapi kalian merasa ada yang merasa males aku datang gitu. Nah itu sebenarnya kan kontravensi. Apa alasannya? Makanannya enak, diongkosin gratis, di Bali lagi sambil liburan gitu, pesawatnya dibiayai gitu, tapi tetap nggak mau gitu. Nah itu menolak itu hal yang umum. Atau juga yang sederhana misalnya menyangkal di muka umum, memaki orang lain. Ini paling banyak banget kita nonton di apa tuh ya yang Indonesian Lawyer Club itu ya. Nah, itu kan satu pembicara menyangkal pembicara yang lain. Itu juga bukan settingan ya. Orang-orangnya memang oleh si pengelola dipilih memang yang punya kontroversi gitu kan, sehingga saling menyangkal di muka umum gitu. Ada yang melakukan secara intensif. Nah, ini juga dalam dalam media sosial ya ada sekelompok atau pihak-pihak tertentu buzzer-buzzer itu yang kerjanya memang menghasut, memecah belah. Nah, itu yang paling membahayakan. Makanya pesan Presiden Soekarno dia tidak khawatir, tidak cemas bahwa kita akan mampu mencapai kemerdekaan. Justru yang khawatir itu adalah ketika kita telah merdeka dan kemudian kita berpecah belah oleh kita sendiri. Nah, jadi orang Indonesia versus orang Indonesia gitu. Itu. Kemudian kontroversi yang lainnya adalah ini bersifat rahasia kemudian dibocorin, mengkhianati. Nah, itu kan yang paling ini. Kalau bisa dia macam-macam, kartu mati dia ada di saya nih. Nah, saya bocorin nanti. Nah, kayak gitu-gitu. Atau juga sesuatu yang taktis yang mengejutkan atau membingungkan lawan. Nah, ini kalau main bulu tangkis ya, perlombaan gitu, itu kan caranya dia bisa mengecoh gitu. Nah, itu hal yang taktis. Biasanya dalam olahraga, ini contohnya bulu tangkis. Tapi dalam olahraga itu selalu ada hal-hal yang taktis yang tujuan untuk mengecohkan lawan.
Kemudian bentuk yang ketiga adalah konflik. Yang disosiatif ya, yang menjauhkan tadi ini konflik. Konflik itu proses sosial di mana perorangan atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lain, baik dengan ancaman atau dengan kekerasan. Nah, kalau ada yang tinggal di Jakarta, dulu sekali sering banget tuh antar kampung di daerah Matraman itu berantem. Pemicunya sederhana ya, antar kampung sama-sama orang Betawi padahal itu. Nah, Eee, ini macam-macam atau di Tanah Abang. Nah, Tanah Abang perebutan lapak ekonomi gitu, itu sering terjadi tawuran juga. Atau juga konflik antar tokoh politik, eee, misalnya antara kecebong dan apa tuh, istilah yang sangat populer, kemarin, antara kecebong dan nah, Kampret, Bu. iya benar, kecebong dan kampret, siapa yang kecebong, siapa yang kampret gitu kan, gitu. Eee, itu, merupakan konflik ya, konflik yang termanifest, yang itu bentuknya tidak fisik gitu, tapi pengaruh. Nah, atau juga, konflik yang sumber konflik itu karena, nah ini, apakah masih ada perjodohan, seperti film Siti Nurbaya dan Datuk Maringgih gitu. Nah, itu bisa menimbulkan, konflik. Fungsi. Nah, menurut, Koser itu, konflik sosial juga punya fungsi. Fungsinya dia bisa memperkuat ikatan kelompok. Nah, ikatan kelompok ini biasanya karena ada in group dan out group. Kelas, virtual, sosiologi ini kan menjadi satu in group, berhadapan dengan kelas yang lain. Misalnya kalau ada kompetisi bikin yel-yel, nah, maka kelas ini kan akan berusaha sebaik-baiknya karena akan kompak ya, menghadirkan sesuatu karya yang baik gitu, karena ingin menang dari kelas yang lain gitu. Nah, jadi yang in group-nya adalah kelas ini, out group-nya adalah kelas yang lain gitu. Eee, Bisa juga konflik sosial itu meningkatkan kohesivitas internal karena adanya persamaan bahwa kita sedang mengalami atau menghadapi musuh yang sama. Nah, contohnya mengapa kasus Floyd itu memicu aksi simpati tidak hanya dari warga kulit hitam di Amerika, tapi juga warga kulit hitam di dunia, bahkan juga tidak hanya orang yang betul-betul berkulit hitam, tapi orang yang berkulit putih tapi punya feeling, perasaan menjadi bagian dari orang yang berkulit hitam gitu, maka dia menjadi bergabung begitu. Jadi karena kita bicara soal ide, jadi ini bicara soal ide, tidak murni bahwa konflik rasis itu antara orang-orang yang benar-benar kulitnya berwarna gitu, tapi juga bisa tentang soal mengidentifikasi diri tentang siapa kita. Nah, itu ya berkaitan dengan konflik gitu. Bahkan juga karena sebetulnya konflik dan ideologi itu sebagai sesuatu yang abadi ya gitu, dia akan terus-terusan ada. Gitu. Tapi bagi kita, nah bagaimana mengelola konflik itu menjadi suatu modal sosial untuk kerjasama, nah, untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Nah, ini adalah tahap akhirnya kita resume sebelum kita ke diskusi. Jadi ada pertukaran sosial. Pertukaran sosial itu tipe interaksi yang berupa proses interaksi sosial sehari-hari, bisa juga dalam transaksi perdagangan atau bisnis, kita melakukan aksi jual beli. Kalaupun juga difasilitasi oleh media sosial, misalnya kalian belanja di banyak marketplace gitu, biasanya chat dulu kan ke si penjualnya spesifik barangnya gimana, bahkan juga ada yang sampai tawar menawar gitu ya. Nah, itu sebetulnya suatu bentuk pertukaran sosial juga. Ada konflik sosial ini tipe interaksi sosial yang tampak pada perselisihan antara dua individu atau dua kelompok yang berbeda pandangan atas suatu objek tertentu. Kemudian ada persaingan atau kompetisi. Ini adalah bentuk
atau tipe interaksi sosial yang berlangsung antara individu-individu di dalam mendapatkan sesuatu yang seringkali ketersediaannya tidak tersedia secara melimpah. Jadi kenapa kita berkompetisi? Nah, berkompetisi untuk mendapatkan juara satu lomba makan kerupuk. Karena yang akan menjadi juara satu itu hanya satu orang, gitu, bukan dua orang. Nah, orang kemudian berkompetisi untuk apa lagi? Bisa juga berkompetisi untuk mendapatkan ruang hidup, gitu. Untuk mendapatkan suatu posisi pekerjaan tertentu. Nah, makanya kemudian setiap orang tuh memenuhi kapasitasnya supaya dia bisa memenuhi posisi lapangan pekerjaan tertentu. Contoh yang lainnya, eh, persaingan dalam mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, itu kan jumlahnya terbatas, tapi peminatnya banyak. Nah, bagaimana cara memenangkan persaingannya? Caranya misalnya dengan memenuhi kapasitas atau persyaratan atau kualifikasi yang diminta oleh si beasiswa itu. Nah, biasanya beasiswa kan menginginkan IPK yang bagus, kemampuan sosial spiritual yang bagus, karya akademik yang bagus dalam arti inovasi apa yang sudah dihasilkan, kemampuan bahasa Inggris yang bagus, begitu. Nah, itu adalah perpaduannya. Karena IPK yang bagus, ada banyak orang yang punya IPK bagus. Misalnya IPK-nya 4 semua, ada banyak, ada 10 orang. Tapi dari IPK yang bagus ini, ada berapa banyak orang yang punya inovasi. Nah, misalnya ada 8 orang, maka kebuanglah 2 orang, sisa 8 orang. Dari sisa 8 orang ini, sementara si beasiswa ini cuma mau ambil 3 gitu kan, sisa 8 gitu. Berapa orang yang bahasa Inggrisnya bagus? Cuma 5 orang, kebuang lagi 3, sisa 5. Dari 5 ini harus dibuang lagi 2. Berapa orang yang punya dia harus mencari 3 orang dari 5 ini yang punya skill sosial, komunikasi, budaya yang bagus begitu. Karena keberhasilan studi di luar negeri bukan hanya kecerdasan intelektual ya, tapi juga ada kecerdasan sosial misalnya, kecerdasan spiritual, kemampuan beradaptasi dengan budaya yang baru gitu. Nah, itu adalah proses persaingan. Kemudian ada kerjasama. Kerjasama itu bentuk interaksi sosial yang terjadi antara beberapa individu atau beberapa kelompok yang saling bahu-membahu, bantu-membantu, berkolaborasi mencapai suatu tujuan. Biasanya tujuannya adalah untuk mereka bersama-sama. Nah, tujuannya bisa juga untuk membangun kebermanfaatan bagi suatu masyarakat yang lebih luas. Apapun juga, seperti yang dilakukan oleh portal kitabisa.com misalnya. Nah, itu kan sebenarnya suatu upaya menggalang aksi solidaritas dari seluruh warga negara Indonesia untuk menolong. Menolong apa aja, kan macam-macam yang ditawarkan itu. Bantu donasi ini, bantu donasi yang itu, ikut yang ini, ikut yang itu, gitu. Ada program-programnya dan semua orang bisa mengajukan diri untuk membuka ya, mengajukan permintaan partisipasi publik melalui portal itu. Atau juga yang lain, misalnya change.org gitu. Itu kan lebih kepada petisi-petisi. Siapa yang mau ikut menandatangani, mendukung A, mendukung B, mendukung C, misalnya mendukung penolakan pada suatu kebijakan tertentu, misalnya, atau menolak kepada aksi kekerasan di Myanmar, gitu ya. Nah, berapa banyak orang yang terlibat di situ. Kemudian ada akomodasi. Nah, akomodasi ini sebuah interaksi sosial yang mempertemukan pihak-pihak atau individu-individu atau kelompok-kelompok yang sedang berkonflik tentang suatu urusan tertentu untuk didamaikan sedemikian rupa. Sehingga interaksi yang tadi konflik berubah menjadi suatu kerjasama. Nah, proses mendamaikannya macam-macam, membangun kesepemahaman, saling toleransi, atau ada konsinyasi, kesepakatan, begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi highlight tentang bagaimana interaksi sosial. Interaksi sosial itu bisa menghasilkan suatu proses yang asosiatif atau mengarah kepada kerjasama, ada yang mengarah kepada disosiatif atau sesuatu yang menjauhkan, yang menuju kepada konflik sosial. Nah, berkaitan lagi dengan interaksi sosial, ruang diskusi kita sekarang ini adalah ruang cyber. Kita semua membangun jejaring virtual di berbagai media sosial dan membangun konektivitas sosial
mulai dari lokal, teman-teman TK kalian, teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah, ya, sampai teman-teman yang di luar negeri, nanti makin kalian ke atas ya, makin dewasa gitu, jejaring sosialnya makin banyak. Dan kalian di sana melakukan komunikasi secara langsung. Ya, media sosial banyak sekali ya gitu. Kemudian juga ada ikatan emosional di sana. Ikatan emosional bisa karena spiritualitas, bisa karena ideologi, bisa karena tujuan, bisa karena ide ya tentang topik tertentu. Misalnya saya berbaur dengan suatu jaringan yang terkait dengan sustainability. Kemudian saya juga bergaul dengan jejaringan yang lebih besar di tingkat global berkaitan dengan transdisciplinarity ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke tantangan dan solusi. Nah, ini tadi ya, tantangan itu identitas sosial itu menentukan bagaimana bentuk interaksi sosial yang akan dibawakan oleh seseorang atau sekelompok orang. Jadi kesadaran identitas, baik karena jenis kelamin, karena tingkat pendidikan, karena kesadaran ras bahwa saya golongan etnis kulit putih dan saya nggak suka sama orang kulit hitam misalnya. Nah, itu kan karena ras atau karena agama. Nah, saya agama A, maka kemudian saya menabur kebencian kepada agama B karena agama saya saja yang benar. Nah, itu kan kesadaran identitas. Itu memicu pada konflik sosial. Atau karena tingkat pendapatan. Saya orang kaya, gaji saya tinggi gitu ya. Saya nggak level sama orang-orang miskin yang di bantaran sungai yang memang ngapain sih mereka tinggal di situ, udah tahu banjir, bikin repot orang Jakarta aja. Nah, itu kan hal yang negatif. Tapi jadi selalu saja apa yang kita lakukan itu melekat kepada identitas sosial. Nanti identitas sosial ini juga mengakibatkan struktur sosial dan diferensiasi sosial yang akan kita pelajari lagi pada kuliah-kuliah berikutnya. Oke, kita akan memasuki pada tahap diskusi ya. Jadi mohon Kakak Bella untuk memilih kelompok mana yang akan presentasi. Ini ada pertanyaannya. Bagaimana mengelola perbedaan identitas sosial, baik itu karena ras, etnis, atau agama, yang sekatnya tegas di antara individu-individu, agar kemudian tercipta sebuah kerjasama sosial yang positif. Nah, ini jelaskan pendapat kalian. Kemudian yang kedua, bentuk akomodasi apa yang harus dibangun oleh sebuah negara dengan ciri identitas sosial yang sangat beragam, ini contohnya Indonesia, kita sangat plural gitu ya, agar itu juga terjadi persaingan sosial yang positif demi kemajuan bangsa dan negara. Jelaskan pendapat Anda ya, itu daftar pustakanya. Kita sekarang sampai kepada diskusi yang saya sampaikan tadi sudah meng-highlight video yang sudah kalian tonton. Sekarang kita bicara tadi bagaimana kita membangun kekuatan, ya, mengelola perbedaan agar kita mampu bekerja sama, atau juga bagaimana bentuk akomodasi apa saja yang perlu dilakukan agar terjadi persaingan yang positif demi kemajuan bangsa. Silakan, Kak Bella mau tunjuk siapa?